Namun puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama, meskipun secara online di acara ini. Salawat serta salam sekaligus kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Guru Besar Yanulioso selaku pengurus Baskapito, lalu Komisaris Padahal Anak hari ini, serta rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara ini. Semoga dengan adanya acara kegiatan Kepala Weton di setiap tahunnya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk menghabiskan waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Sherina Nurajita, selaku wakilnya pada webinar ini, dan izinkan saya juga untuk membacakan usulan acara pada kali ini. Yang pertama, akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Andika. Yang kedua, ada pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Atika. Yang ketiga, diskusi tanya dan jawab. Dan terakhir, sebagai penutup dari acara akan ada pengenalan novel buku Atika yang akan dibacakan oleh Saudara Fadilah. Baik, itu susunan acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan doa. Pada Saudara Andika, waktu dan tempat dipersilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi ya, jadi tanpa bisa dilihat ya. Jadi teman-teman bisa dilihat ya. Jadi teman-teman bersama bahwa teknologi AI bersama bahwa sangat masif gitu. Teknologi AI bersama bahwa sangat masif dengan 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 teknologi AI bersama sangat masih 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 dengan teknologi AI bersama 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 masih dengan teknologi AI
tuning lagi itu prompt-nya. Kita bisa masukkan lagi atau kita bisa minta untuk AI tadi mengkoreksi jawabannya sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat gitu, yang memang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di pagi hari ini kita coba explore gitu. Seberapa cerdas sih AI itu, seberapa cerdas sih AI atau artificial intelligence ini dalam tuning lagi prompt-nya. Mendefinisikan suatu masukkan lagi atau kita bisa minta kemudian kita coba melihat mengkoreksi jawabannya hasil yang prompt-nya. Mendefinisikan suatu masukkan lagi atau kita bisa minta kemudian kita coba melihat mengkoreksi jawabannya hasil yang prompt-nya. Jadi mendefinisikan suatu masukkan lagi atau kita bisa minta kemudian kita coba melihat mengkoreksi jawabannya hasil yang prompt-nya. Jadi mendefinisikan suatu masukkan lagi atau kita bisa minta kemudian kita coba melihat mengkoreksi jawabannya hasil yang prompt-nya. Jadi mendefinisikan suatu masukkan lagi atau kita bisa minta kemudian kita coba melihat mengkoreksi jawabannya hasil yang prompt-nya. Jadi mendefinisikan suatu masukkan lagi atau kita bisa minta kemudian kita coba jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk melakukan coding gitu. Jangan terlalu itu kita bisa serahkan kepada AI. Banyak menghabiskan waktu yang sudah dilatih dengan berbagai jenis knowledge pengetahuan pada AI. Banyak menghabiskan dengan yang sudah dilatih atau dengan berbagai jenis knowledge pengetahuan pada AI. Terus terang saya juga menghabiskan dengan yang sudah dilatih dengan berbagai jenis knowledge pengetahuan pada AI. Saya juga menghabiskan dengan yang sudah dilatih berbagai jenis knowledge pengetahuan pada AI. Saya juga menghabiskan dengan yang sudah apa sih permasalahan apa sih permasalahan tadi itu baik selesaikan baik Jadi kita
Jadi dia juga Facebook, dia juga application, kemudian license-nya juga jadi dia juga Facebook, dia juga Google, dan untuk mengakses itu sendiri Anda bisa dengan google.com. Nah, jadi sebenarnya slide saya ini nggak banyak, cuma 3 atau 4 saja karena kita akan baca ngulik ini. Jadi dari yang tadinya kita tidak tahu, kita coba mencari informasi sebanyak mungkin dengan menggunakan bantuan dari ChatGPT ya. Namun fokusnya kita nanti studi kasusnya adalah untuk jaringan komputer misalkan ya. Jadi kita mulai dari yang ChatGPT dulu. Nah, jadi kalau saya ChatGPT ini apa namanya? Misalkan saya blank sama sekali nih, nggak paham mau belajar dari mana, ya sudah kita bisa minta sama AI gitu. Misalkan buatlah outline materi tentang jaringan komputer. Jadi nanti akan dibuatkan itu. Jadi kadang saya pakai AI ini biasa untuk bikin silabus mata kuliah, silabus training. Jadi kalau kita blank sama sekali ya sudah. Anggaplah ini saya roadmap belajar jaringan komputer itu dari mana, ya sudah tinggal bikin. Buatlah outline materi tentang jaringan, jebret, langsung keluar itu sama si AI. Dibuat dari bab pertama tentang pengenalan jaringan komputer. Di situ belajar apa saja, belajar tentang definisi, tujuan, manfaat, sejarah, terus membahas tentang komponen, terus membahas juga tentang media transmisi dan lain sebagainya. Nah, terus misalkan kita sudah dapat outline materinya, nah kita bisa minta lagi sama AI, misalkan jabarkan gitu. Jabarkan tiap poin pada outline tersebut. Jabarkan tiap poin pada outline tersebut gitu kan. Nah, jadi nanti kita jabarkan. Jadi dijabarkan itu pengenalan jaringan komputer, terus definisi. Nah, coba kita itu. Itu dijabarkan dengan definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan 2 atau lebih perangkat yang saling terhubung. Terus tujuan dan manfaat adanya jaringan komputer memungkinkan berbagi sumber daya. Terus sejarah perkembangannya itu dari ARPANET. Jadi kita dari tidak tahu, terus kemudian kita bisa dapat gambaran besarnya, kemudian kita bisa dapat penjelasan detail dari setiap poinnya. Nah, tapi kalau kita nggak puas, kalau misalkan wah saya kurang puas gitu ya, kita tinggal tuning, ya, tinggal tuning saja di promptnya gitu. Misalkan kita ingin penjelasan poinnya itu agak lebih panjang gitu, jadi jangan, ini kan sangat terbatas ya. Misalkan jabarkan tiap poin outline tersebut dalam minimal 2 paragraf gitu, supaya apa? Supaya penjelasannya lebih detail gitu, lebih panjang. Dibikinkan pengantar jaringan komputer, definisi. Itu dibuat sampai 1 atau 2 paragraf. Tujuan. Jadi kadang AI ini kalau di dalam dunia per internet marketingan, ya, di dunia dalam apa?
blogger ya, kadang kan blogger mereka bikin artikel gitu kan, bikin artikel yang unik gitu kan, karena kan mereka cari duitnya dari sana gitu. Dulu kalau bikin artikel itu butuh waktu yang lama, tapi dengan adanya AI, jebret, masukkan perintah, jebret, dia langsung mengeluarkan output yang unik gitu, yang nanti kita tinggal publish gitu. Jadi pekerjaan yang dulunya itu membutuhkan waktu yang lama, bikin artikel itu pekerjaan yang lama gitu. Kenapa? Karena kita butuh membaca. Jadi kadang kita baca 2 atau 3 artikel dulu ya. Kita baca buku dulu, baru kita bisa nulis. Karena nggak mungkin bisa nulis kalau kita nggak punya knowledge, pengetahuan ya. Jadi kadang kita baca dulu 1-2 buku. Setelah dari situ baru kita mulai nulis. Nah kalau si AI, kita bisa minta dia langsung bikinkan artikel gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Apalagi artikelnya mungkin yang sedang trending topik saat ini. Kadang blogger kan seperti itu, cari dong artikel yang sedang trending topik saat ini itu temanya tentang apa gitu. Terus nanti tinggal di publish gitu. Jadi pekerjaan content writer jadi ada 2. Jadi melihat AI ini itu seperti pisau bermata 2. Ada, kalau tidak upgrade teknologi AI ini bisa jadi ancaman gitu. Bisa jadi apa namanya? Menggantikan kita gitu. Tapi kalau kita upgrade, justru malah dengan adanya AI ini kita terbantu gitu. Kita jadi terbantu dengan adanya AI gitu, membantu pekerjaan kita yang tadinya mungkin pekerjaan membutuhkan waktu 2-3 jam, dengan bantuan AI pekerjaan itu bisa diselesaikan hanya dalam 5 menit gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi ini udah apa? Udah ini ya, apa? Jadi jumlah penjelasan tiap poinnya sudah agak lebih banyak gitu. Sudah agak lebih banyak. Jadi kalau misalkan, tapi ini kan tidak semua poin gitu. Kenapa? Kenapa tidak semua poin? Nah, seperti itu tadi yang saya katakan. Kalau ChatGPT ini dia terbatas gitu. Jadi sangat terbatas sehingga untuk meneruskan outputnya kita bisa dengan menuliskan lanjutkan, enter. Nah, itu dilanjutkan lagi sama dia untuk poin yang kedua. Jadi kalau kebutuhan Anda untuk bikin silabus, bikin materi, bahkan bikin buku bisa dengan bantuan AI. Jadi tergantung bagaimana cara Anda mendefinisikan prompt-nya. Nah, jadi ini contoh penerapan yang sederhana ya, misalkan hanya untuk sekedar outline, atau bahkan kita bisa buat sampai yang level kompleks ya, yang level teknis ya, technical gitu. Bisa sampai ke level yang technical. Misalkan buatlah konfigurasi inisial gitu untuk switch misalkan. Jadi langsung dibuat itu. Nah, ini yang mulai agak apa namanya, agak teknis gitu. Nah, jadi ini konfigurasi inisial untuk switch ya. Jadi kadang kalau kita konfigurasi switch kan kadang kita perlu rename dulu namanya, kita set password untuk akses ke perangkat switchnya. Ya. Terus begitupun juga dengan security-nya, enable secret password, enable secret encryption dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal ikuti instruksi yang ada. Ini udah jadi perintah ini, tinggal kita paste saja di dalam switch. Maka otomatis konfigurasi kita selanjutnya nanti akan switch kita selanjutnya nanti akan menerapkan inisial konfigurasi gitu. Jadi sekarang perangkat switchnya sudah menerapkan security, ada passwordnya, ada
Terus passwordnya juga kemudian dienkripsi, kemudian diimplementasi VLAN dan lain sebagainya. Ini untuk inisial konfigurasi pada switch. Nah, misalkan kalau kita ingin inisial konfigurasi pada router, ya sama. Ini tinggal kita hapus. Ini kita tinggal copy, tinggal kita paste. Buatlah konfigurasi inisial untuk router. Misalkan enter. Jadi sama ya. Mirip-mirip lah gitu ya. Cuman kalau switch kan seperti yang teman-teman ketahui, dia bisa bekerja di layer 2 atau di layer 3 ya. Terus kalau router ini bekerja di layer 3 ya, untuk routing paket gitu ya, dari suatu network suatu paket yang berbeda segmen network gitu ya. Nah, jadi kita lihat ini, enable configure terminal, terus routernya di rename, terus kita enable secret ya, jadi diberi password ya untuk autentikasi ke perangkat routernya melalui mekanisme autentikasi. Begitupun dengan line konsolnya ya, di line konsol yang biasa digunakan untuk remote melalui LPT ya. Jadi ini bisa jadi konfigurasi inisial yang beserta juga dengan keterangan-keterangannya gitu, serta dengan keterangan. Nah, jadi kita tinggal mendefinisikan. Jadi keberhasilan daripada jaringan yang kita bentuk itu sangat bergantung dari PROM yang kita masukkan gitu. Jadi kadang juga outputnya tidak sesuai. Kadang outputnya tidak sesuai. Kalau outputnya tidak sesuai, berarti perintah kita yang perlu dicuning gitu. Kadang perintah kita itu harus dibuat lebih spesifik lagi, lebih teliti lagi gitu. Biar output yang dihasilkan juga lebih presisi gitu. Biar output yang dihasilkan bisa lebih presisi lagi. Jadi misalkan saya ingin mengkonfigurasi jaringan, bikin topologi sederhana gitu kan, atau subnetting gitu kan, buatlah subnet untuk host, untuk jaringan, untuk satu jaringan yang terdiri dari misalkan berapa host, misalkan ada 16 host gitu, host aktif gitu, enter. Jadi nanti akan dibuat itu, kira-kira subnet yang tepat yang bisa digunakan gimana. Nah, jadi kan kadang kita harus cari ini ya, cheat sheet gitu ya. Jadi kalau dulu kan kita biasa pakai cheat sheet gitu ya. Subnetting cheat sheet. Nah, jadi kadang kita melihat merujuk ke tabel IP ya. Kita coba lihat yang mendekati 16 mana gitu. Oh, ada yang /28, ada yang /27. Nah, kita coba lihat. Nah, ini. Nah, betul ya. Sesuai. Di sini dia katakan harus pakai yang 16 ya. 255, 255, 255, 240. Di sini sama. 255, 255, 255, 240. Nah, jadi kalau kita pakai subnet mask yang /28 ini, kalau kita pakai subnet mask yang /28 ini artinya kita bisa membuat hingga berapa network gitu kan. Kita bisa membuat hingga berapa network, kemudian kita
untuk di setiap networknya nanti ada berapa host gitu. Nah, ini dijabarkan. Nah, berarti kalau pakai yang /28 itu ada 16 subnet. Kemudian setiap subnetnya itu nanti terdiri dari 14 host. Ya. Kan totalnya 16 ya, tapi karena kepake 2 untuk broadcast 1 untuk broadcast 1 untuk network 1, jadi host aktif itu ada 14 gitu kan. Terus di sini sampai dijabarkan untuk subnet 1 itu dari 1.0 sampai 1.15. Subnet 2 dari 1.16 sampai 1.31. Subnet 3 dari 1.32 sampai 1.47. Dan lain sebagainya ya. Jadi kalau dulu kadang kita harus oret-oret ya. Kadang kita harus oret-oret, oh ini subnet 1 dari rentang berapa sampai rentang berapa. Subnet 2 dari rentang berapa sampai rentang berapa. Namun jika dengan memanfaatkan AI, artinya tugas-tugas tadi itu bisa di summary gitu, bisa diperingkas lagi. Kerjaan itu bisa diambil alih gitu. Yang tadinya kita hitung-hitungan, entah itu ya apa, entah itu kita pakai yang VLSM ya, variabel length subnet mask, atau pakai yang fixed length subnet mask itu. Jadi tugas hitung-hitungan sudah bisa diberi kepada AI gitu. Atau kita bisa apa lagi kira-kira? Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan kasus yang ada gitu. Kita bisa tinggal menyesuaikan kasus yang ada. Jadi misalkan kalau jadi kalau saya sih sebenarnya kita bisa minta promnya gitu. Kita bisa, kalau kita tidak paham, kita bisa buatlah daftar prom yang bisa saya gunakan. Buatkan daftar prom yang bisa saya gunakan untuk mengkonfigurasi jaringan. Bentar. Nah, ini prom switch. Oh salah. Ini meleset. Nah ini yang saya katakan tadi. Berarti inputnya kita salah. Jadi prom yang saya maksud dengan prom yang dihasilkan oleh AI berbeda. Oke, ini prom, tapi prom versinya Cisco ya. Ini prom versinya Cisco. Ini yang user mode, ini yang privilege mode, global configuration mode. Ya. Nah, ini prom versinya Cisco, tapi saya mau prom. Jadi kita bisa koreksi. Yang saya maksud salah gitu. Yang saya maksud di sini adalah prom yang bisa saya masukkan ke dalam prom yang bisa saya masukkan untuk menghasilkan output seputar konfigurasi jaringan. Kita bisa koreksi dia, misalkan kalau ini salah, yang saya maksud adalah prom yang bisa masukkan untuk menghasilkan output seputar. Saya memahami sekarang. Artinya karena memang AI itu ya buatannya artifisial, jadi dia pasti masih ada salahnya juga gitu, sehingga kita perlu mengkoreksi. Jadi karena beda persepsi beda cara kita menginterpretasi prom antara versinya manusia dengan versinya si AI. Jadi kadang kita perlu luruskan, yang saya maksud prom itu adalah promnya si ChatGPT misalnya.
Nah, berikut adalah beberapa prompt yang bisa ini. Ya, ya dia tidak minta maaf itu. Jadi, masukkan alamat IP antarmuka, gitu. Masukkan subnet mask untuk VLAN 1. Masukkan nama host untuk router. Nah, ini prompt-prompt yang bisa kita gunakan gitu. Jadi ketika misalkan saya masukkan alamat IP di HCP pool gitu. Masukkan alamat IP di HCP pool misalkan dari sampai 100 gitu. Enter. Nah, jadi nanti dibuatkan konfigurasinya, tapi ini konfigurasi yang dibuat dengan Python gitu. Nah, jadi misalkan, oh bukan itu maksud saya, bukan output yang Python misalkan. Salah, gitu. Hasilkan output. Jadi ini juga kadang ini, makanya kadang kita jangan mentah gitu ya. Seperti ini kan mentah gitu kan. Nanti dia bingung. Maksudnya konfigurasi IP DHCP pool-nya ini di mana gitu. Oh, konfigurasi IP DHCP pool-nya misalkan di perangkat routernya gitu kan. Salah, hasilkan output tersebut di misalkan salah, tampilkan output tersebut tampilkan konfigurasi gitu, maaf. Tampilkan konfigurasi berdasarkan input di atas pada router Cisco misalkan. Misalkan DHCP pool-nya itu mau kita implementasi di routernya itu. Dari rentang 1 sampai 100 enter. Nah, itu langsung dibuatkan ini. Nah, langsung dibuatkan konfigurasi DHCP pool-nya. Nah, dengan catatan ya DHCP servernya harus aktif ya dari sisi perangkat Cisco-nya. Jadi dia bikin poolnya, terus dari rentang 0, ini untuk networknya ya, untuk network 0, routernya 01, terus IP-nya, IP DNS servernya itu dari Google ya, 888.884. Nah, jadi untuk listnya, sewanya itu 7 hari ya. Jadi setelah lewat 7 hari nanti diperbaharui lagi, diupdate lagi untuk IP kliennya ya. Jadi bukan IP yang sama lagi, dan setelah 7 hari nanti dia dapat IP yang berbeda lagi, namun tentu saja dalam rentang IP 01 hingga 100 ya. IP DHCP pool. Default server, DNS server. Oke. Terus misalkan kalau apa lagi? Jadi banyak yang selanjutnya bisa kita inputkan ya, inputkan ke dalam perangkat routernya itu. Misalkan, jadi kita bisa juga misalkan kita jabarkan gitu. Jadi nanti tantangannya kita sebagai seorang pengguna, apa namanya, bagaimana cara mendefinisikan permasalahannya gitu, bagaimana mendefinisikan arsitektur jaringan yang ingin kita bangun ya. Jadi kali ini kita merujuk ke studi kasus yang kita bahas di sesi ini ya, membangun jaringan sederhana. Misalkan buatlah suatu jaringan yang terdiri dari suatu arsitektur jaringan yang terdiri dari 2 subnet gitu. 2 subnet, terus 2 subnet yang berbeda,
subnet pertama, subnet 1 terdiri dari 4 host, subnet 2 terdiri dari 10 host, subnet tersebut, 2 subnet tersebut dihubungkan melalui 2 buah router, dua buah router. Nah, sudah itu dulu. Nah, nanti kalau outputnya salah, kita tuning lagi perintahnya, kita tuning lagi untuk promnya. Jabarkan perintah dari jabarkan perintah, jabarkan jabarkan perintahnya gitu. Jabarkan perintah yang jabarkan konfigurasi ya. Enter. Jadi dibuat ini subnet 1, subnet 2, subnet 1 terdiri dari berapa host tadi? Subnet 1 terdiri dari 4 host dan subnet 2 terdiri dari 10 host. Nah, ini di sini 4, di sini 10. Nah, cuman dia gambarnya kurang menarik gitu kan. Nah, inilah letak kekurangannya di ChatGPT. Dia tidak bisa menghasilkan gambar dengan grafik yang bagus gitu. Kenapa? Karena kan dia memang teks ya. Dia memang menerima input berupa teks gitu, sehingga untuk mengilustrasikan jaringan itu dia kurang begitu bagus gitu, kurang begitu baik gitu. Karena memang pada dasarnya dia teks gitu. Nah, makanya kadang saya pakai itu switch. Saya switch karena ada kelebihan dan kekurangan daripada ChatGPT dan si Gemini. Kekurangan yang ada di dalam ChatGPT itu saya tutupi di Gemini. Begitupun kekurangan yang ada di Gemini kita tutupi di dalam ChatGPT. Makanya kadang untuk penggunaan AI itu sendiri jangan hanya pakai satu AI. Kita bisa pakai 2 atau 3 AI. Untuk selanjutnya kita bandingkan hasilnya. Kira-kira gimana itu? Karena bisa jadi ada perbedaan output ya daripada ketiga AI tadi gitu ya. Nah, kita lihat ini. Interface gigabit Ethernet. Jadi untuk kita pakai Ether 0 per 0, untuk router 1 Ether 0 per 0 itu 11 subnet mas 255. Nah, ini masih salah ini. Nah, ini salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini saya sebutkan 4 host. Sementara di sini dia kasih 255, 2550. Artinya apa? Overkill. Overkill ini barang. Ini kan 2550, artinya kan /24 ya. Berarti ada 254 host. Sementara kita ini hanya 4 host. Berarti banyak host yang mubazir. Masih meleset. Masih meleset untuk subnet masnya. Tapi enggak apa-apa. Nanti kita tuning lagi gitu. Tuning lagi. Ditampilkan juga dengan konfigurasinya. Jawaban masih belum tepat. Di deskripsi saya meminta satu subnet pertama, subnet mas meleset gitu, subnet mas. Di deskripsi saya meminta subnet pertama terdiri dari 4 host. Nah, kita juga hati-hati nih sebagai engineer, kita hati-hati juga jangan sampai prompt kita juga salah gitu. Kalau prompt kita benar dan outputnya salah, berarti AI-nya yang perlu dicuning gitu. Tapi kalau AI-nya benar, promptnya salah, kita yang harus dikoreksi gitu. Karena nggak selalu juga AI salah gitu. Kadang kita juga sebagai pengguna yang salah gitu.
untuk memasukkan 4 host. Subnet pertama terdiri dari 4 host dan subnet kedua terdiri dari 10 host. Ini. Ini. Sudah mulai ini, sudah mulai 240, 255, 25. Udah mulai sadar dia. Maaf atas kekeliruan sebelumnya. Mari kita perbaiki konfigurasi dengan subnet yang sesuai. Nah, ini dibikin subnet router 1 terdiri dari subnet 1, 4 host. Router 2 subnet pertama terdiri dari 10 host. Nih. Udah mulai, kita coba lihat Ether 0, et 0 per 0. Wah, ini masih ya nggak apa-apa lah, masih meleset, tapi nggak apa-apa. Paling tidak dia bisa menghasilkan jawaban yang sudah mulai mendekati benarnya gitu ya. Mulai ada benarnya ya. Nah, jadi kalau kita melihat mengacu pada 255, 240, ini 16 ya, 16 host. Kita mulai, jadi malah iya, jadi 4 subnet gitu. Jadi ini yang perlu kita tuning. Nah, jadi harus kita tuning lagi gitu ya. Jadi kalau seperti ini berarti ini yang salah inputan kita ini masih perlu dicuning lagi. Nah, jadi paling enaknya gimana? Paling enaknya gini, kalau paling enaknya saya biasa pakai yang Gemini. Nah, saya di Gemini, saya tinggal gambar arsitektur jaringannya. Saya gambar arsitektur jaringan. Nah, di sini ini salah satu kelebihannya Gemini. Dia punya input image. Dia bisa input image. Jadi kita bisa minta AI Gemini untuk mendeskripsikan gambar yang kita inputkan. Jadi misalkan kalau saya coba cari gambar, cari Google saja. Example subnet, example network, Cisco. Nggak harus Cisco sih, bebas gitu. Tapi saya pakai yang pakai tracer lah. Atau misalkan pakai Genestry atau Pinet Lab ya, boleh gitu. Tinggal cari, terus kita minta AI untuk mendeskripsikan. Nah, dicari yang sederhana gitu. Kalau yang kompleks pasti butuh effort lebih ya. Example to network Cisco. Nah, ini banyak sekali nih. Ini ada ini. Nah, ini kalau ada IP-nya seperti ini justru malah lebih bagus gitu kan. Jadi dia sangat bergantung dengan inputnya juga gitu. Kalau inputnya lengkap, inputnya ini ya, tidak bias ya. Tidak bias, maka dia akan menghasilkan output yang tidak bias juga gitu. Kita upload image. Nah, ini salah satu kelebihannya Gemini dibandingkan yang ChatGPT. Nah, kalau ChatGPT dia cuma teks doang gitu. Sementara yang Gemini dia bisa inputnya bisa image. Kemudian kita bisa minta deskripsikan gambar tersebut. Kita minta deskripsikan dulu. Apa itu gambar? Jadi dijelaskan nanti sama dia. Oh, ini adalah gambar arsitektur jaringan gitu. Nah, gambar tersebut menunjukkan diagram jaringan komputer terdiri dari berapa? Ada 2 router. Nah, ini masih meleset. 2 router, 1 switch, 5 PC. Nah, ini meleset. Nah, masih meleset. Nah, router memiliki 2 alamat IP. Oh, sebentar. Di sini cuma 1 router doang. 1 router, 1 switch, 3 PC. Nah, itu.
router 1841 memiliki dua alamat, yaitu 10.1001 pada interface FA 0/0, 2001 pada interface FA 01. Oke. Router 2950 memiliki alamat, ini salah lagi. Jadi cuman satu router. Nah, kita bisa koreksi dia. Hanya terdapat satu router di sana. Gitu. Hanya terdapat satu router dengan tipe 1841. Nah, switch-nya udah oke. Isinya kebanyakan. Isinya hanya 3. Jadi kita bisa juga minta, misalkan yang kosongan gitu kan. Kita yang cari yang kosongan gitu. Yang nggak ada konfigurasinya. Ini nih, misalkan ini. Jadi ini ada gambar. Jadi belum, anggaplah kita cuma gambar doang jaringannya seperti ini. Nah, kita cuma gambar doang, oh seperti ini loh topologinya. Nah, tapi ini kan kosongan gitu, kita nggak tahu konfigurasinya seperti apa gitu. Kosongan. Kita nggak tahu konfigurasinya, kemudian nanti kita lempar ke AI. Nah, kita lempar ke AI supaya dibuatkan konfigurasinya. Buatlah konfigurasi jaringan, buatlah konfigurasi pada gambar jaringan yang pada gambar jaringan tersebut gitu. Buatlah konfigurasi beserta promnya. Prom pada gambar jaringan tersebut. Nah, enter. Nah, kita lihat seberapa smart dia ya. Jadi masih meleset ya, masih ada yang miss gitu kan. Nah, masih ada yang miss. Router 1841 sebentar, kita coba lihat. Router 1841 interface FA 0 0/0 itu, wah, ini sepertinya dia masih pakai ini sepertinya dia masih pakai konfigurasi di atas ini. Karena IP-nya masih 10 pakai 1, coba kita lihat. Itu masih pakai 1001, jadi saya curiganya dia masih menggunakan konfigurasi yang di atas gitu. Ini kita bisa hapus. Sebentar, kita ini. Jadi kadang ini, apa kita sudah kasih gambar baru, tapi dia masih menginterpretasi gambar yang di atas. Makanya kadang outputnya ngaco gitu kan. Outputnya ngaco. Kalau saya biasa kita buat new saja gitu, biar unik gitu, supaya jangan sama gitu. Ini ya. Buatlah konfigurasi beserta prom pada gambar jaringan tersebut. Enter. Jadi nah ini mulai agak mulai agak inilah apa namanya. Oke. Router 1 jadi enable config terminal FA 0/0, FA 0/0 itu IP-nya 11, no shutdown, FA 0/1, 2.1, 2550, no shutdown. Oke, berarti ini sudah diberi IP ya. Ini sudah diberi IP. Tas. Terus router 2 lagi. Jadi kalau di sini dia 11, ini 12, no shutdown. Ini interface yang mengarah ke router 2. Dia pakai 2.2, no shutdown.
Ini konfigurasi untuk PC1, switch 1, tidak ada konfigurasi yang diperlukan untuk switch, berarti dia pakai switch yang unmanageable. Oke. Ini 110, oke 110, ini 111, ini 210, 211. Oke. Nah, konfigurasi masih kurang lengkap. Nah, tidak diperlihatkan, tampilkan konfigurasi untuk melakukan routing. Melakukan routing antara dua buah router di atas. Enter. Nah, jadi generate. Nah, ini untuk routingnya. Cara verifikasi konfigurasi. Ya, jadi ini tinggal kita submit gitu, tinggal kita masukkan ke dalam perangkat Cisco-nya ya, perangkat routernya gitu. Jadi sudah dibikin script, sudah dibuatkan prompt. Nah, jadi tinggal kita masukkan konfigurasinya, terus kita tinggal validasi. Nah, cuman di sini itu kadang masih meleset-meleset gitu. Jadi kalau saya perhatikan, tiap kita mendefinisi konfigurasi, dia selalu pakai yang /24. Ini jadi defaultnya gitu. Ini jadi defaultnya dia. Makanya kadang promnya itu perlu kita tuning soal subnetting, karena dia ndak menangkap gitu, ndak menangkap maksud yang saya sampaikan gitu. Saya katakan 2 host gitu, tapi tetap saja dia pakai yang /24 gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini bahwa mau berapa jumlah hostnya itu selalu di set /24 gitu. Nah, jadi kadang kalau kita mendefinisikan promnya, kita harus definisikan secara detail gitu. 2 host gitu. Berapa jumlah subnetnya, berapa prefixnya. Biar apa namanya? Biar bisa biar bisa dihasilkan output yang akurat gitu ya. Ya. Jadi nanti Anda boleh silakan nanti Anda oprek gitu ya. Jadi jadi nanti kita tinggal mendefinisikan promnya gitu. Jadi kalau sudah dapat pattern, jadi intinya sebenarnya itu ada di pattern gitu. Ada di intinya itu ada di prom, ada di pattern. Kalau kita bisa dapat pattern atau pola prom yang tepat yang bisa kita gunakan, itu nanti akan semakin spesifik, akan semakin detail ya. Akan semakin detail output yang dihasilkan. Nah, jadi kadang kalau kita pakai yang ChatGPT yang versi yang premium, itu kan ada fitur untuk bisa ngupload data gitu. Misalkan kita punya file PKT ya, hasil desain melalui Cisco kan itu kadang ekstensinya pakai PKT. Kita upload file PKT-nya, terus minta sama ChatGPT, tolong cek konfigurasi file ini. Kira-kira di mana celahnya, di mana vulnerability-nya. Atau cek apa yang kurang dari konfigurasi tersebut. Kalau pakai yang ChatGPT yang 4 ya. Yang 3 dia tidak ada fitur untuk upload datasheet, tidak ada. Jadi paling kita hanya bermain di prompt, di logiknya. Tapi kalau yang 4, misal kita punya datasheet, upload terus kita minta dianalisis data tadi. Misalkan kalau datasheet itu, misalkan kalau studi kasusnya tadi desain arsitektur jaringan, bisa dicari itu vulnerability-nya, atau mungkin ada alokasi IP-nya yang belum optimal. Atau kalau punya Wireshark atau hasil capture data melalui Wireshark, kita upload terus minta chat tolong dianalisis dataset ini gitu. Misalkan apakah di dalam paketnya itu ada
malicious activity gitu. Ada aktivitas malicious, misalkan ada jenis serangan atau aktivitas apalah gitu ya, dari datasheetnya itu. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya presentasikan di hari ini ya. Jadi tidak banyak ya, paling 3-4 slide gitu. Selebihnya kita hands on ya terkait implementasi dari AI ini. Tapi ini selalu di grup manapun itu pasti saya selalu ketemu nih, waduh parah ini kita digantikan AI, waduh jangan gitu. Itu paradigma yang salah menurut saya. Jadi tidak ada itu mesin menggantikan manusia, tidak ada. Sampai kapanpun itu mesin tidak akan pernah menggantikan manusia. Tergantung kita bagaimana cara apa menginterpretasikannya itu ya. Jadi kalau kita upgrade ya, kita anggap teknologi ini tuh cukup powerful gitu. Jadi kita bisa berfokus ke permasalahan-permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan oleh AI. Yang bisa diselesaikan oleh AI ya sudah, kasih AI gitu. Tapi ada permasalahan tertentu yang tidak bisa diselesaikan oleh AI. Nah, itulah peluang kita sebenarnya di sana. Jadi AI belum betul-betul bisa mengganti peran manusia. Kenapa? Karena AI tidak tahu seperti apa kebutuhan pengguna. Satu, dia belum tahu kebutuhan pengguna. Kedua, dia tidak bisa belajar secara mandiri. Ya, dia belum self learning, belum self learning. Pasti ada programmer yang learning, ada programmer yang training sistemnya itu. Kecuali dia sudah bisa belajar secara adaptif, sudah punya pemikiran sendirian, dan itu menurut saya masih sangat jauh sih. Jadi saya menganggap AI ini ya masih sebatas tools gitu, masih sebatas software yang membantu kita, masih jauh gitu. Nih sering saya ketemu itu, apalagi yang kemarin itu ada Define ya, Define, karena dia itu asisten programmer yang membantu dari SDLC ya, software development life cycle, dari codingnya, debugging sampai deployment itu sudah dibantu sama si Define ya. Tapi tetap saja dia asisten ya, nggak ada bedanya misalkan dengan GitHub Copilot gitu atau tools yang lain. Kuncinya tetap ada di sisi programmernya, di sisi penggunanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi webinar kali ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Halo. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penyampaian materi pada pagi hari ini. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand lalu open mic atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk melanjutkan acara ini, baik selanjutnya sebagai penutup dari acara hari ini, yaitu pengenalan profil Bestpat Network kepada Saudari Sabila Wulandari. Dipersilakan. Halo, Saudari Sabila, sudah bisa dimulai?
Oke, baik. Untuk Saudara Ardi Winata. Ini ada pertanyaan dari Saudara Ardi Winata ya, Pak. Apakah prompt yang tadi bisa di-share? Ya, bisa. Ya, bisa. Nanti saya share ya. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Bila tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan profil Bestpath Network. Untuk Saudari Sabila Tul, apakah bisa dimulai? Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Sabila atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk memperkenalkan profil tentang Bestpath Network. Jadi di sini saya akan menjelaskan profil Bestpath Network. Jadi Bestpath Network ini atau BPN didirikan pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultan. BPN ini penuh dengan experience dan teknikal muda, dan kita memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah, dan perusahaan swasta yang menyediakan servis untuk planning, implementation, dan maintenance, serta mampu bekerja dengan jadwal yang disiplin. Bisa dilihat di sini bahwa di sini ada Bapak CEO kita, yaitu Muhammad Danielko. Oke, selanjutnya untuk training dan education, kita memiliki layanan pembelajaran kita adalah Microsoft, Cisco, Juniper, HTC, dan Huawei. Lalu kita juga melayani untuk konsultan solusi network, pelatihan training, dan solusi untuk data center. Kita juga ada beberapa proyek untuk pembangunan. Kita memiliki maintain, support untuk ke tempat, monitoring, help desk, assessment, dan improvement. Untuk training, kita ada training soft skill exam dan certification. Lalu BPN ini adalah solusi langkah pertama dalam planning, pengembangan monitoring, dan mengontrol, maintain, audit, development, terdapat konsultan IT data center, data center facility, IT site solution, dan data center sipil. Untuk classroom, kita memiliki training in-house dan training online. Lalu di sini juga kita memiliki beberapa tim profesional. Yang pertama ada Bapak Danu Yoto, selaku CEO dari BPN. Lalu ada Mas Damar Galis Kaliki, Mas Erik Yudo Kusanggoro. Lalu di sini juga kita memiliki
supporting kita. Yang pertama ada Mas Angga, lalu ada Mas Aldi Arya Putra, Mas Ahmad Rizky, dan Mbak Amanda Lola. Di sini juga ada Mas Agam Riyandi sebagai supporting kita, lalu Mas Fahmi juga sebagai supporting kita. Lalu di sini juga ada tim admin kita. Yang pertama ada Miss Nina atau Bu Ernawati, lalu ada Bu Tia Rahayu, Mbak Febri Aurelia, dan Mbak Sabrina Zafira Audelia. Nah, ini juga ada beberapa foto dari kunjungan yang sempat ke BPN ya. Yang pertama, pada foto pertama ini ada dari kunjungan Pak Ono, yang kita kenal sebagai Bapak Internet Indonesia, yang aktif mengembangkan Linux dan RT/RW. Lalu yang kedua, ada foto bersama dari tim BPN, dan foto yang ketiga ini ada kunjungan dari Pak Moses Huawei, selaku Direktur IT Indonesia. Lalu kita juga memiliki business partner. Yang pertama ada PT Topas yang provide spesialis kabel teknologi konsultan. Lalu ada Freshcon, di mana Freshcon ini untuk mensuplai dan penyewaan jangkauan yang luas untuk hardware. Lalu ada EPI sebagai penyedia data center, diantaranya ada audit data center, atau sertifikat audit data center, konsultan data center, atau data center, dan khusus IT training. Lalu kita juga memiliki vendor untuk bekerja sama. Yang pertama ada Cisco, Microtik, 3G, Fortinet, Juniper, Huawei, dan H3C atau H3C. Di sini juga kita memiliki surat dukungan dari API. Lalu kita juga memiliki klien untuk data center. Yang pertama ada di Kominfo, Kemendikbud, Kemenham, IKN, dan PDT Batam. Lalu kita juga memiliki klien dari pemerintahan. Yang pertama ada BSSN, Mabes Polri, Kementerian Pemuda, BKKBN, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BPKP, APSF, dan DJP. Lalu kita juga pernah mengikuti event nasional. Yang pertama kita pernah mengikuti PON Papua pada tahun 2020, Peparnas Papua pada tahun 2021, ASEAN Para Games pada tahun 2018, dan G20 pada tahun 2022, Carnaval Beach. Dan terakhir di ASEAN Indonesia di tahun 2023. Lalu kita juga memiliki klien dari bidang usaha milik negara. Yang pertama ada Telkom, lalu Telkom Indonesia, PIN, PLN, Telkomsel, ASDP Pertamina International Shipping, Wika atau PT Wijaya Karya. Lalu kita juga memiliki klien dari di Telco dan ESP, yaitu ada Lintas Hartatri, Jago Network, ID Code House, Indosat Redo, Satcom, Telenet, Visionet, Phoenix, Arta Jaksa, Elga Network, dan Servio. Lalu kita juga memiliki klien pembelajaran. Yang pertama ada SMK Telkom Makassar, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Nasional, Universitas Esa Unggul, SCPI, Sekolah ID, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Indonesia, PEN, dan yang terakhir kita ada UIN. Lalu kita juga memiliki klien di bidang training center. Yang pertama ada Global Edu, lalu ada Inmindo, DKI Multimatic, dan NQI. Lalu klien di bidang sistem integrator ada yang pertama ada Sistemcom, klien pada bidang enterprise kita juga ada CLCLD, Watson, Alto, Ria Busana, Salet Performance, PT Kaltim.
KBI, EBARA, Jakarta International Container Terminal, dan Telkomsel. Lalu kita juga ada klien dari sistem integrator. Yang pertama ada Sistem.com, NTT, CA, NERA, Metrocom, NIP, Stage, PT Galaxy Data Indonesia, dan terakhir PT Galaxy Data Indonesia. Lalu klien principal kita, yang pertama ada Nokia, Atrisi, dan yang terakhir Fujitsu. Lalu kita juga memiliki klien finansial. Yang pertama ada dari Bank Mega, Bank BTN, Dana, Bank CNB Niaga, Bank Indo, Mizuho, Bank BRI, dan yang terakhir kita ada dari OJK. Ini ada beberapa dokumentasi dari training yang telah kita lakukan. Ini juga dokumentasi pengerjaan proyek kita. Oke, jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang ingin menanyakan secara langsung atau berkonsultasi seputar network, bisa langsung hubungi web, email, atau sosial media BPN, atau bisa jadi rekan-rekan sekalian ada yang berkunjung atau bersilaturahmi, bisa langsung ke alamat yang tertera di sini. Oke, sekian pengenalan profil BPN dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada... Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Sabila. Jadi ini adalah akhir dari acara kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli selaku pematre kita pada hari ini, pembaca doa dan pembaca profil, dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar Ramadan pada hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya, Syabrina Nuraziza, selaku host acara hari ini, dan rekan-rekan saya, kami pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Mohon izin, Liv. Ya, baik, Pak Beb. Terima kasih. Sama-sama.
kasih.